Perkenalkan, nama saya Kurota Yulina. Perkenalkan, nama saya Siti Masituenmania. Perkenalkan, nama saya Sinten Agustin. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamelia Putri. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang organ reproduksi wanita. Baik, penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi ini gambar sistem reproduksi manusia. Bagian ini namanya ovarium dan bagian ini ovida dan bagian ini namanya folikules. Bagian ini endometrium, paling bawah vagina, yang ini pelvic dan ini uretrus. Fungsi organ reproduksi perempuan itu untuk menghasilkan sel telur dan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan keluruhan lapisan rahim dan dikenal juga dengan menstruasi. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjadi siklus reproduksi. Baik, penjelasan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sinten Agustin. Oogenis, organ reproduksi perempuan. Oogenis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak Anda masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Oogenis adalah salah satu istilah yang terkait pada sistem reproduksi wanita, tepatnya sel telur. Berbicara tentang tubuh manusia, termasuk wanita, pasti kita akan bersinggungan dengan serangkaian sistem atau proses yang terjadi di dalamnya, termasuk sistem reproduksi, seperti yang akan dibahas pada uraian kali ini, yaitu tentang bagaimana proses yang terjadi pada sistem tersebut yang biasa disebut oogenis. Sistem reproduksi ini merupakan hal penting dan akan berpengaruh pada proses Anda dalam memiliki keturunan di masa yang akan datang. Kehamilan sendiri terjadi karena adanya pembuahan pada sel telur yang matang, dan oogenis adalah tahapan pembentukan dari sel telur tersebut. Maka definisi oogenis adalah suatu proses pembentukan juga pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Sebetulnya sel telur pada wanita sendiri sudah ada sejak ia berusia 8 hingga 20 minggu saat ia berada dalam kandungan, dan ovarium yang ada pada embrio memiliki sekitar 600.000 sel ogonium atau sel induk telur. Ogonium itu memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri sampai jumlahnya sekitar 7 juta oosit primer. Namun jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu hingga janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang. Nantinya akan berkembang dan matang di lapisan luar ovarium. Proses terjadinya oogenis. Oogenesis ini dimulai dengan fase mitosis dan meiosis. Jika pada mitosis yang merupakan proses pembelahan sel dan menghasilkan dua gamet atau yang identik, pada proses meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet dan masing-masingnya
memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. 2. Fase perkembangan. Pada fase ini, pembelahan sel telur pertama pada oogenesis ini terjadi perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Karenanya, ada satu oosit punya banyak sitoplasma. Ada pula yang tidak memilikinya. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada yang tidak. Oosit yang ukurannya lebih kecil ini disebut dengan badan pola pertama. 3. Fase pematangan. Selanjutnya, oosit sekunder yang ukurannya lebih besar lagi akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Pada badan pola pertama tadi, ia juga akan membelah ke dalam dua badan pola kedua. Kemudian, ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel sperma atau yang disebut spermatozoa. Maka dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi saat oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Yang setelah pembelahan, ootit telah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Oogenesis adalah proses penting yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Informasi terkait oogenesis ini penting dipahami karena terkait dengan sel telur, terutama bagi Anda yang ingin segera memiliki keturunan, karena pembuahan atau proses ovulasi akan dipengaruhi dari bagaimana oogenesis ini terjadi. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut serta ingin melaksanakan program kehamilan yang aman serta nyaman. Baik, pembahasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Putri Ayu. Kehamilan organ reproduksi melalui hewan. Struktur dan organ reproduksi wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi siklus menstruasi, kontraksi, ketika sel telur dibuahi oleh sperma, kehamilan dan persalinan. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ yang berada di bagian luar tubuh dan organ yang berada di dalam tubuh. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita yang ada di dalam tubuh terletak dalam rongga panggul, pelvis. Organ-organ tersebut bukan masuk padanya. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Pembahasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Nadia Kamilia. Menstruasi. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding hamil atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi seluruh keluar dari bagian vagina. Hormon yang memengaruhi fase dalam siklus menstruasi. Dalam dasarnya, siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon dalam tubuh, yaitu 1. Hormon estrogen. Hormon yang dibentuk ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Ovulasi tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja. Baik, pembahasan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Sri Masita. Hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. 3. Hormon perangsang. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon diproduksi di kelenjar
pituitari yang terletak di bagian bawah otak. 4. Hormon pituitari. Semua dengan hormon pituitari ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang proses pelepasan sel telur. Itulah gambar dan pengertian dari organ reproduksi wanita.